Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa da'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin ahlaqona bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia dan di tempat yang penuh barokah ini kita dipertemukan lagi guna melaksanakan atau melanjutkan kajian Kitab Al-Jurumiyah yang mana pada pertemuan sekarang kita memasuki kepada bab mansubat yang nomor ke-1. Di minggu kemarin kita membahas tentang pembagian mansubat yang mana mansubat itu atau isim yang wajib dibaca nasab itu semuanya ada 15. Namun seperti biasa di dalam kajian kita kali ini yang pertama kita membaca dulu kalimah satu demi satu, kedua mengartikan dan ketiga mengetahui kedudukan atau tarkib daripada kalimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulu bih. Adapun bab menerangkan maf'ul bih. Al-maf'ulu adapun babul maf'ulu bih. Adapun bab menerangkan maf'ul bih. Wahwa adapun maf'ul bih al-ismu yaitu isim, al-mansubu yang dinasobkan, allazi yaqa'u yang datang atau berada atau terletak bisa, bihi itu ladi apa al-fi'lu fi'il. Wahwa adapun nahu kaulika, contohnya seperti ucapanmu dorobtu zaidan, seperti lapad dorobtu zaidan. Warokibtu al farosa, dan contohnya seperti lapad rokibtu al farosa. Wahwa adapun maf'ul bih ala kismaini itu terbagi atas dua bagian. Dohirin, yang pertama adalah maf'ul bih isim dohir, wa mudmarin, dan kedua maf'ul bih isim domir. Faddohiru adapun maf'ul bih isim dohir, ma takodama zikruhu, ma takodama yaitu sudah dahulu apa zikruhu menceritakannya atau diceritakannya. Wal mudmaru adapun maf'ul bih isim domir kismani itu terbagi atas dua bagian. Muttasilun, yang pertama adalah maf'ul bih isim domir muttasil, wa munfasilun, dan maf'ul bih isim domir munfasil. Fal muttasilu adapun maf'ul bih isim domir muttasil isna asaro itu ada 12. Nahu kaulika, contohnya seperti ucapanmu dorobani, lapad dorobani, wadorobana, dan lapad dorobana, wadorobaka, dan lapad dorobaka, wadorobaki, dan lapad dorobaki, wadorobakuma, dan lapad dorobakuma, wadorobakum, dan lapad dorobakum, wadorobakunna, dan lapad dorobakunna,
wa dorobahu dan lafad dorobahu, wa dorobaha dan lafad dorobaha, wa dorobahuma dan lafad dorobahuma, wa dorobahum dan lafad dorobahum, wa dorobahunna dan lafad dorobahunna. Wal munfasilu dan adapun maf'ul bih isim domir munfasil isna asyara itu ada 12. Nahu qaulika contohnya seperti ucapanmu iyaya lafad iyaya wa iyana dan lafad iyana wa iyaka dan lafad iyaka wa iyaki dan lafad iyaki wa iyakuma dan lafad iyakuma wa iyakum dan lafad iyakum wa iyakunna dan lafad iyakunna wa iyahu dan lafad iyahu wa iyaha dan lafad iyaha wa iyahuma dan lafad iyahuma wa iyahum dan lafad iyahum wa iyahunna dan lafad iyahunna. Babul maf'ul bih. Adapun bab menerangkan maf'ul bih. Wahwa, wawu yang ada di lafad wahwa ini wawunya waw istitnaf. Ya, huwa domir munfasil, kedudukannya menjadi mubtada mabni alal fathi fi mahali rob'i. Ismun. Nah, ismun menjadi khobar mubtada yang dirofakkan. Al-mansubu jadi naat atau sifat dari lafad al-ismu. Allazi, nah, allazi ini adalah isim mausul. Naat sani dari lafad al-ismu. Yaqa'u. Nah, yaqa'u ini adalah fi'il mudhari marfu bidomati dohiroh. Selanjutnya bihi, kedudukannya menjadi jaru wa majrur. Al-fi'lu. Nah, ini al-fi'lu ini kedudukannya menjadi fa'il dari lafad yaqa'u ya, sebagai fi'ilnya. Marfu'un bidomati dohiroh. Selanjutnya nahu qaulika. Nahu dorobtu zaidan seperti lafad dorobtu zaidan warrokibtu al-farosa dan lafad rokibtu al-farosa. Baik, kita jelaskan maksud dan tujuan daripada babul maf'ul bih ini. Apa itu maf'ul bih? Kata musannif, yang disebut maf'ul bih adalah huwa al-ismul mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih ini adalah isim mansub, isim yang dinasobkan, yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Sekali lagi, yang disebut maf'ul bih itu adalah isim mansub, ya, isim mansub, isim yang dinasobkan, yang terletak atau berada setelah fi'il dan maf'ulnya. Itu adalah maf'ul bih. Jadi adanya maf'ul bih ini ada ketika setelah adanya fi'il atau fa'il dan fa'il. Maaf, setelah adanya fi'il dan fa'il barulah maf'ul. Ya, di pembelajaran ke belakang sudah dijelaskan. Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah sebagai orang yang mengerjakan atau subjek, dan maf'ul bih adalah orang yang dipekerjakan atau sebagai objeknya. Itu yang disebut maf'ul bih. Sekali lagi, yang disebut maf'ul bih itu adalah al-ismu al-mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Kesimpulannya, isim yang dinasobkan, yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Itu disebut maf'ul bih. Ya. Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, mansub ini adalah objek, ya, objek di dalam bahasa Indonesia yang berada atau terletak setelah fi'il dan fa'il. Ya. Itu setelah adanya pekerjaan dan orang yang mengerjakan. Setelah adanya pekerjaan, orang yang mengerjakan, barulah orang yang dipekerjakan. Yaitu kata kerja,
subjek dan objek. Baik, kita beri contoh. Oh ya, nanti. Selanjutnya, nah, maf'ul bih ini terbagi atas dua bagian. Nah, maf'ul bih ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada yang disebut maf'ul bih isim dohir dan ada yang disebut maf'ul bih isim domir. Ya. Maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Jadi isim mansub yang nomor ke-1 adalah maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini terbagi atas dua bagian. Ya, yang pertama adalah maf'ul bih isim dohir. Yang kedua maf'ul bih isim domir. Nah, ini maf'ul bih ini terbagi atas dua bagian. Nah, kata tadi yang disebut maf'ul bih itu adalah kalimah yang terletak setelah fiil dan fa'il. Itu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah maf'ul bih isim dohir dan kedua adalah maf'ul bih isim domir. Contoh maf'ul bih isim dohir. Contohnya seperti lafad apa? Nah, kata musonib tadi, contohnya isim dohir itu, contoh seperti lafad dorobtu. Nah, contohnya di sini kata musonib adalah dorobtu zaidan. Nah, ini contohnya. Dorobtu zaidan. Nah, ini contohnya. Dorobtu zaidan. Nah, lafad zaid ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena lafad zaid ini ya, berada setelah fiil dan fa'il. Nah, ini lafad doroba fiil, lafad tu'nya fa'il. Ya, jadi kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia, lafad doroba ini adalah kata kerja, artinya ini kata kerja memukul, ya, atau sebutnya fiil, ya, pekerjaan. Nah, fiil. Lafad tu ini adalah fa'il, ya, artinya orang yang mengerjakan. Nah, lafad zaid ini menjadi maf'ul, ya, maf'ul, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah objek. Ya. Ini subjek. Nah, ini kata kerja. Nah, ini kata kerja. Pekerjaan. Jadi, dorobtu zaidan. Saya telah memukul. Nah, saya telah memukul. Memukul zaidan atas Zaid atau kepada Zaid. Jadi, yang saya pukul itu adalah Zaid. Ya, jadi saya telah memukul. Nah, ingat karena ini kan lafad doroba ini adalah bimakna fi'il madi, artinya bimakna yang sudah dilakukan, artinya doroba sudah memukul. Dorobtu saya sudah memukul Zaidan kepada Zaid. Nah, saya ini adalah tu fa'il sebagai orang yang melakukan. Doroba kata kerjanya yaitu pukul. Nah, Zaidan sebagai objeknya orang yang terkena, ya, orang yang terkena yaitu lafad Zaid. Jadi maf'ul bih. Doroba fi'il, tu'nya fa'il Zaidan menjadi maf'ul bih. Hukum maf'ul wajib dibaca nasob. Nah, ini yang menjadi contohnya lafad Zaid. Jadi jangan dibaca dorobtu Zaidun, akan tetapi dorobtu Zaidan. Ini atau contohnya lagi banyak. Di sini ini yang isim dohir, artinya dohir, maf'ul bihnya itu dohir. Nah, ini Zaid ini dohir, ya. Contoh seperti lafad satu lagi yaitu rokibtu al parosa. Nah, ini rokibtu al farosa. Nah, rokibtu al farosa.
Rokibtu, saya menunggangi atau menaiki apa? Nah, al-farsa, kuda. Ya. Ini kuda, karena lafaz al-farsa ini kuda. Kalau sekarang mungkin saya menunggangi motor, saya menunggangi mobil, saya menunggangi sepeda, ya seperti itu. Jadi lafaz rokiba ini fiil pekerjaan, ya. Tu-nya fa'il, al-farsanya jadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca nasab. Nah ini yang menjadi maf'ul bihnya. Atau di dalam bahasa Indonesia contoh seperti lafaz saya membeli daging. Nah, saya membeli daging. Nah, saya fiil, saya fa'il, orang yang mengerjakan. Terus yang menjadi kata kerjanya membeli, dan yang menjadi maf'ulnya adalah daging, lahmun, atau istaraitu lahman, saya membeli daging, ya. Atau istaraitu al-hubja, saya membeli roti. Nah itu lafaz tu-nya saya, fa'ilnya, istaraitu sebagai kata kerja, al-hubjanya adalah maf'ul bihnya. Ini adalah maf'ul bih isim dohir, ya. Contoh-contohnya banyak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah isim domir. Nah, di maf'ul bih isim domir ini terbagi lagi, ya. Tadi kan maf'ul bih itu terbagi dua, satu maf'ul bih isim dohir, dua maf'ul bih isim domir. Nah, isim domir terbagi dua lagi, ya. Ini adalah ada yang mutasil. Mutasil, ini munfasil. Nah, ini mutasil, munfasil. Artinya mutasil itu artinya bersambung, ya. Mutasil bersambung, kalau munfasil terpisah. Ini domir, ya. Jadi dari domir maf'ul bih isim domir yang mutasil, domirnya ada dua. Yang pertama domir yang mutasil, ada yang munfasil. Contoh yang mutasil, kata musannif, fal mutasilu isna asaro, ya. Isna asaro nahu kaulika dorobani, ya. Nah ini dorobani. Nah, dorobani. Nah ini dorobani, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakuna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Nah ini semuanya mutasil, ya, artinya bersambung. Ada yang munfasil, contohnya dari iya ya. Iya ya. Nah ini iya ya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Nah itu semuanya munfasil, artinya terpisah, ya. Dorobani, nah, artinya dorobani artinya aku telah, dia telah memukul aku. Nah ini jadi domirnya itu bersatu, ya ini nih, ya, aku telah memukulnya, memukul dia. Nah, ini kalau ini iya ya, nah ini terpisah, ya, iya ya. Contoh iyaka. Nah di ayat Al-Quran ada iyaka. Nah itu contohnya, ya. Ini yang mutasil dan ini yang munfasil. Sekali lagi, maf'ul bih isim domir itu ada dua, ada yang mutasil artinya bersambung, ada yang munfasil artinya terpisah. Yang mutasil ini ada 12, ya. Contoh dorobani, dorobaka, dorobaki, wadorobakuma, wadorobakum, wadorobaha, dorobahuma, wadorobahum, wadorobahuna. Yang munfasil ada 12. Contohnya ya ya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakuna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Nah itu ada 12. Ini contoh daripada maf'ul bih. Jadi sekali lagi, yang disebut maf'ul bih itu adalah huwa al-ismu alladhi
yaqa'u bihil fi'lu, yaitu isim yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Setelah ada kata kerja, orang yang mengerjakan, barulah orang yang dipekerjakan. Atau kata kerja, orang yang mengerjakan disebutnya fa'il atau subjek, dan orang yang dipekerjakannya, yaitu maf'ul bih atau objeknya. Nah, ini seperti contohnya dorobtu Zaidan. Ini yang isim dohir. Artinya dohir itu jelas ya yang menjadi maf'ul bihnya. Ini contoh ini. Nah, ini. Kalau ini domir. Nah, dorobani. Ini yang mutasil. Ada yang munfasil. Ini semuanya ada 12 ya. Dorobani, dorobaka, dorobakuma, atau dari nasoro. Ya, misalkan nasoroni, nasoroni, nasorona, nasoroka, nasoroki, nasorokuma, wa nasorokum, wa nasorokuma, wa nasorokuna, wa nasorohu, wa nasoroha, wa nasorohuma, wa nasorohum, wa nasorohunna. Ya, itu ada 12 semuanya. Pataha, misalkan patahani, pataha, dan seterusnya lah. Alima, alimani, alimaka, alimaki, alimakuma, alimakum, alimakunna, alimak, dan seterusnya. Itu pokoknya ada 12 ya. Ini iya ya, sama. Iya, iyana, yaka, yaki, yamakuma, iyakuma, iyakuna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Nah, itu semuanya ada 12 ya. Itu tentang maf'ul bih ya. Jadi isim yang wajib dibaca nasab atau isim mansubat nomor ke-1 adalah maf'ul bih. Yang disebut maf'ul bih, isim yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Jadi ketika kita melihat ya di Al-Qur'an atau misalkan di kitab-kitab ya, kitab-kitab kuning, melihat kalimat misalkan setelah fi'il pasti ada fa'il. Setelah ada fa'il, pasti ada maf'ul. Nah, itu ya di Al-Qur'an juga sama ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tidak lebih daripada itu. Ya, insya Allah kalau kita rajin belajar, mempelajari, ya, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Asal kitanya continue ya, terus-terusan konsisten atau istiqomah di dalam belajarnya. Ya. Mungkin untuk pertemuan kita di dalam kajian pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Dan mohon maaf apabila di dalam menjelaskan atau menerangkan tentang bab maf'ul bih ini dari pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.